Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriana, mahasiswa Universitas IARSI Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan statistik parametrik ujian NOVA. Statistik parametrik ujian NOVA adalah pengujian dengan menganalisis varian. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada ujian NOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2 sampel. Nah, ANOVA ini juga ada one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, sedangkan two way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA, yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Namun kali ini kita akan menguji yang one way ANOVA-nya saja. Nah, contoh kasusnya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran IARSI angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu kelompok pasien 1 yaitu pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 pasien peminum obat merek Z. Nah, sekarang kita langsung aja masukin datanya. Kita klik file, lalu kita klik open data. Lalu ini kita ganti dulu jadi Excel. Ini kita masukin data ujian NOVA-nya, klik open. Klik OK. Nah, ini udah keluar datanya. Nah, ini kan masih berbentuk kalimat. Nah, kita ubah dulu ini jadi angka. Itu caranya kita klik transform, record into same variable. Ini kita masukin kelompok pasien, old and new value. Ini value-nya kita ketik obat X, value-nya 1, add, lalu obat Y, value-nya 2, lalu terakhir obat Z, value-nya 3, klik add, lalu continue. Oke. Nah, lalu kita ke variable view. Kelompoknya ini kita ganti jadi numerik. Ini desimalnya kita ganti kosong semua ya. Nah, di value-nya ini kita masukin value 1, labelnya obat X, value 2, obat Y, lalu 3, obat Z. Kita klik add. Nah, selanjutnya kita mencoba one way ANOVA-nya dengan cara kita klik analyze, lalu ke kompramin, lalu one way ANOVA. Nah, ini tekanan darahnya kita masukin ke dependent list, kelompok pasiennya kita masukin ke faktor. Nah, ini optionnya kita checklist yang deskriptif sama homogeneity of variant test. Lalu continue, lalu kita ke post hoc. Ini kita akan menguji Benefroni dan Taki. Kita klik continue. Lalu OK. Nah, ini udah keluar outputnya.
Di sini statistik deskriptifnya tekanan darahnya ini ada jumlah sampelnya, obat X7, obat Y7, obat Z7, totalnya ada 21. Nah, di sini rata-ratanya yang obat X dan Y sama 125, yang obat Z-nya 152,14. Lalu standar deviasinya yang obat X 10,801, obat Y 12,583, yang obat Z 15,507. Lalu standar errornya yang obat X itu 4,082, yang obat Y 4,756, yang obat Z 5,861. Lalu 95% confidence interval formnya yang lower boundnya obat X 115,01, obat Y 113,36, dan yang obat Z 137,80. Yang upper boundnya 134,99, yang obat Y 136,64, yang obat Z 166,48. Lalu minimumnya obat X 110, obat Y 105, obat Z 130. Sedangkan maksimumnya obat X 140, obat Y 140, dan obat Z 175. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Level statistiknya 0,352, DF1-nya 2, DF2-nya 18, signifikannya 0,708. Nah, untuk yang tes homogeneity ini ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varians yang sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai spesifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi atau sig hasil output SPSS adalah jika pengujian yang dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, kita lihat ini nilai sig-nya kan 0,708, yang berarti lebih dari 0,05. Jadi sesuai pedoman, data tersebut mempunyai varians yang sama. Jadi dapat disimpulkan varians 3 kelompok pasien dari tekanan darah tinggi mempunyai varians yang sama atau homogen. Jadi berdasarkan tes homogeneity of variance yang sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian one way ANOVA. Untuk tabel ANOVA, kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Nah, hipotesisnya adalah H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C sama. HA sama dengan rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah apabila signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikannya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini nilai signya itu 0,001 yang artinya kurang dari probabilitas 0,05. Maka sesuai hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Nah, lalu di sini ada uji F-table. Ini F-table. Nah, di sini DF1-nya 2 dan DF2-nya 18. Nah, DF2 ini untuk pembilang dan DF1 ini untuk pembilang, DF2 ini untuk penyebut. Nah, di sini kita cari DF table-nya. Penyebutnya itu 18, pembilangnya itu 2. Nah, di sini ketemu 3,55.
Jadi keputusan yang dapat kita ambil, ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis obat, diteliti bisa memberikan efek pada tekanan darah pasien. Nah, tadi kan kita juga klik post hoc test. Ada TACI, ada Bonferroni. Nah, post hoc test itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan ada perbedaan mean yang signifikan. Ini tanda bintang. Nah, hasil TKSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan. Perbedaan tekanan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. P0,003 kurang dari 0,05. Dan perbedaan tekanan darah pasien B dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Dan yang terakhir ada homogeneous subject. Homogeneous subject, interpretasinya tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama, 125,00, ini juga 125,00. Untuk kolom yang kedua, obat Z 152,14, ada perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Z. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.